Sementara itu, tingkat B, waktu sampai break adalah 40 jam 30 menit. Jika aku tidak menemukan monsternya, maka akan sesuatu yang bahaya terjadi dalam sini. Selama tidak ada terlalu banyak monster, maka tidak akan menjadi break, bukan? Jadi ini adalah tempat pemburu yang terbaik. Mincu pun sambil menebas beberapa yeti. Hahaha. EXP ku menaik dengan cepat. Sah. Anda menjadi level 15. Untuk mencari jejak jiwa otoritas kota yang terukir dalam diri Anda telah dibangkitkan. Apa-apaan ini? Anda menemukan Authority of the Hellfire. Ada apa? Kata si ketua, kata si Mingchul. Authority of Sin. Dalam kastil kuno yang dikenal sebagai Aula Dosa, jauh di dalam dimensi Pandemonium, ada sekelompok makhluk yang mencapai puncak Pandemonium yang dikenal sebagai 72 bangsawan bertahta. Aula Dosa memberikan wewenang pada iblis yang tunduk pada tahta, kekuatan yang mencapai level dari kekuasaan yang melepaskan diri dari dewa. Tapi itu terjadi di suatu kehidupanku sebelumnya. Saat ini aku hanyalah manusia dan bukan iblis. Apa tidak apa-apa, aku punya akses ini. Ini adalah Authority of Sin, bukan? Ya lumayan lah, kata si Mingchul. Wewenang iblis grandios bisa mengendalikan api neraka dan membakar apapun. Pemilik terdahulu iblis ini adalah rank 11 grandios. Raja iblis pesona terdahulu rank 55 Seraphim. Sebenarnya mereka berdua adalah iblis yang kubunuh, kata si Mingchul. Jadi ini artinya tubuh manusia aku bisa mendapatkan kemampuan dari mereka yang kubunuh di kehidupanku sebelumnya. Window, aku ingin memiliki satu dari dua. Apa tidak perlu berpikir? Ayolah, di mana aku harus menggunakan sesuatu seperti pesona memangnya? Lalu tiba-tiba saja si Mingchu marah. Anda memilih Authority Hellfire. Berasimilasi dengan jiwa pengguna akan mendapatkan light and dark energy. Si Mingchu pun mencobanya. Telah diubah menjadi Abyss Spark. Dan kebetulan ada 3 monster yang menempel bersama saat ini, kata si Mingchul. Aku akan mencobanya saat ini juga. Majulah gorila putih. Dasar kalian gorila ubanan. Para yeti itu pun yang mendengar itu marah. Seperti dia mengerti tentang apa yang dikatakan si Mingchul. Mendapatkan relic eksklusif dari iblis Authority of the Sin. Lalu dia pun sedang menggunakan Hellfire. 150 mana telah dikonsumsi dan menciptakan api dari cahaya kegelapan berkekacauan untuk bentuk dari jenis api berubah sesuai dengan keinginan pengguna. Itulah Hellfire atau Sanctification atau pemurnian. Aku tahu apa itu Hell Inferno, tapi apa itu Sanctification, kata si Mingchul. Lalu api itu pun menyerang si Yeti dan membakar si Yeti. Pemenang iblis grandios ya, Hellfire lumayan juga, kata si Mingchul. Ini adalah api neraka yang bakar target selama-lamanya pas selama pelafal memiliki mana. Ini harusnya seperti yang kuingat. Ya, seperti yang kuingat, mirip siapa gitu, klan Uchiha apa gitu ya, yang punya Amaterasu apa gitu, punya api yang gak bisa padam. Para Yeti itu pun kembali fokus. Mereka marah karena melihat teman mereka yang dibakar begitu saja. Mereka mencoba mengepung si Mingchul. Kurasa aku harus mencari tahunya sendiri, kata si Mingchul. Ini adalah Sanctification. Mencobanya Abyss Spark Sanctification, kekuatan suci yang dimaksudkan untuk mengejar keburukan. Aku menggunakannya sebagai serangan langsung. Namun sepertinya ini hanya buff. Aku gunakan saja untuk meningkatkan kekuatan slashku pada mereka sendiri. Lalu Minchu pun menggunakan Sanctification-nya untuk diri sendiri dan meningkatkan buff pada dirinya sendiri. Ini jelas efektif, tapi mungkin karena aku iblis di kehidupan sebelumnya ini tidak berguna. Tapi aku sebagai manusia sekarang aku terlalu kuat. Sambil merinding dia membayangkan dirinya sendiri yang menjadi terlalu kuat. Tunggu, ini bajingan itu, kurasa ini bisa berpengaruh padanya. Archangel Elysium Michael, aku juga membunuhnya di kehidupanku sebelumnya, tapi aku mendapatkan kesulitan. Lalu apakah aku mendapatkan kekuatan dari orang yang kubunuh tanpa alasan? Lalu ini hancur. Apa yang terjadi sebelumnya? Karena aku sudah cukup lebu, aku harus membunuh bos dan menutup gate-nya. Sementara itu, matilah manusia. Terlihat goblin kecil, beraninya kau. Singdar. Di sana ada Minchul yang muncul tiba-tiba dengan Hellfire-nya atau Amaterasu. Pilihan yang bagus, tapi tidak akan berhasil saat aku ada di sini. Sambil membakar para goblin itu, Minchul pun akan masuk ke ruangan bos. Bersiap-siap, istirahatlah di sini sebentar, kata Minchul. Apakah benar-benar berencana menangani bos Gate Base sendirian, kata si ketua. Aku tidak berniat akan mati di sini. Aku akan kembali. Ayolah, jangan mungkin
Kau pikir kau akan mati jika dirimu dalam bahaya? Hunter Jong Ming-chul, berhati-hatilah, kata yang lain. Ming-chul pun masuk ke dalam gerbangnya. Lalu dia pun melihat sesosok yang besar. Lah, cuman lo aja, lo sendirian, kata si Ming-chul. Terlihat pemimpin Yeti, Non-non. Aku? Hehehe, kata si Non-non, rupanya bisa bahasa manusia. Si Non-non pun memanggil beberapa budak dengan kekuatannya. Memanggil budak, singkirkan penyusup ini, kata si Non-non. Kau memanggil beberapa idiot, agar terus bisa berbaring ya. Benar-benar munafik, kata si Ming-chul. Namun si Ming-chul pun menggunakan lightning step-nya. Dia menghilang, kata Yeti yang lain. Namun tiba-tiba saja dia menggecrak begitu saja beberapa Yeti. Si Non-non yang kaget. Lah, dia sekuat itu rupanya. Para Yeti itu pun menghembuskan napas yang dingin dari mulutnya ke arah si Ming-chul menggunakan Hellfire. Ming-chul menggunakan Hellfire-nya untuk menahan napas para Yeti itu. Dengan sekejap Ming-chul menggunakan tebasannya. Rasakan ini, slang, slah. Bagaimana, Non-non, kau ingin bergabung? Pendek, aku akan membunuhmu sendiri jika kau terus berkata seperti itu, sambil marah. Si Non-non pun melompat ke arah si Ming-chul akan menginjaknya dan namun si Ming-chul berhasil menghindarinya. Kau lari seperti itu padaku, dasar idiot. Rasakan ini, pedangnya berubah menjadi kampak. Ice Blizzard. Namun itu tidak mempan. Akan sulit mempertahankannya dengan Hellfire kalau begitu. Matilah, kata si Non-non. Si Non-non pun mengeluarkan beberapa serangan. Namun serangan itu ya begitu saja bisa ditahan oleh si Ming-chul. Non-non yang kaget. Apa itu saja, kata si Ming-chul. Si Non-non itu pun marah yang mendengar kata provokasi dari si Ming-chul. Bajingan pendek, aku akan mencengkerammu dengan kekuatanku. Rasakan ini. Dia mencobanya. Star Cutting Blade, kata si Ming-chul. Slash. Si Ming-chul pun memotong si Non-non itu. Dengan mudahnya dia mati. Ayolah. Dan keadaan pun akhirnya selesai. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ya, aku sangat bekerja keras, kata si Ming-chul. Aku yakin Jung Sung Hui akan bisa menutup gate sendirian dengan mudah. Apa maksudmu, Hunter John Ming-chul? Meski kau adalah Hunter rank A, tidak ada yang berburu sendirian. Kau tahu, kau harusnya sadar beberapa besar bahaya yang kau hadapi. Aku tidak tahu jika kau mengkhawatirkanku atau cuma marah saja. Aku tidak berlebihan. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Apa maksudmu khawatir, kata si Nona. Maksudku, kalau asosiasi Hunter dalam masalah besar jika terjadi sesuatu padamu, Hunter Ming-chul. Astaga, ketua tim, apa yang membawamu ke sini? Rupanya si ketua tim tiba-tiba ada di sana. Bos, bisakah kau melihat ini? Ini adalah sesuatu yang keluar dari mayat bos dungeon itu. Apa ini? Aku tidak tahu. Kristal ini tidak pernah kulihat sebelumnya dan kelihatannya aku juga tidak bisa menganalisanya, kata si manajer. Ini. Namun si Ming-chul yang tahu itu apa? Mungkin ini hanya kristal yang tidak berharga di luar, tapi ini adalah fragmen kunci Dranka, rank legendaris, tipe berbagai macam ketahanan, fragmen kunci yang menyediakan akses pada Dranka Trial, stage tersembunyi yang terletak di suatu tempat di lantai 5 menara percobaan. Kalau begitu, akan kuambil ini saja, bagaimana? Ini adalah item yang berkaitan dengan menara, kata si Ming-chul. Aku tidak keberatan jika aku punya sesuatu tentangnya. Tapi apa yang kau tahu tentangnya, kata si ketua. Tidak ada, aku hanya ingin mengambilnya saja, sambil kata si Ming-chul. Tolong beritahu aku jika kau berhasil menganalisanya. Tentu saja, kata si Ming-chul. Bahkan jika aku mencari tahu dalam ingatanku sebelumnya, menara itu mencurigakan sehingga aku tidak dapat menemukan jejaknya. Karena ini adalah item yang berkaitan dengan tempat itu, tentu saja aku akan mengambilnya, kata si Ming-chul. Hubungi aku jika kau menemukan rank lagi atau lebih tinggi dari rank B, itu lebih baik. Manajer bercabang akan berusaha, jadi tidak akan lama. Kau ingin aku istirahat? Siapa yang punya waktu itu? Aku akan latihan saja. Ya, si Ming-chul pun terus latihan dengan bermeditasi. Akhirnya dia menemukan, sejak Get Chon Ho aku tidak melewatkan satu hari pun berlatih seni bela diri. Agility-nya meningkat 0,2. Pencapaian teknik adalah 5 Tigers Plating. Manajer cabang, tet. Akhirnya seseorang menelpon. Rupanya itu adalah si manajer cabang. Kami menemukan Get rank B untukmu yang bisa kau coba. Kau menghubungi di saat yang tepat. Tapi kata si manajer cabang, ada situasi yang tidak terduga. Situasi tidak terduga? Apaan itu? Ya, ini gate besar loh. Kurang lebih sebesar kota lah. Sebesar kota, dan
kau bilang kurang lebih, itu mah gede banget anjing. Tapi asosiasi mengatur syarat jika kau ingin dibersihkan sebagai kerjasama dengan guild lain. Jadi aku memberitahumu untuk membersihkannya dengan hunter lain. Itu benar, tapi karena kau suka berburu sendiri, aku akan menolak permintaan ini. Tidak masalah, kata si Mingcul. Hah? Tidak masalah? Tentu saja tidak benarkah? Itu tidak masalah untukmu? Ya, itu tidak masalah manajer. Aku tidak akan mengabaikan kesempatan untuk melihat hunter lain beraksi, bukan? Di samping itu, jika itu adalah sebuah gate B, maka aku bisa mengukur level skill hunter lainnya. Mungkin ada persaingan loh, kata si manajer. Itu tidak masalah. Aku cuma perlu mengalahkan bosnya sebelum orang lain, bukan? Kompetisi untuk membersihkan gate tidak masalah selama menunjukkan pada mereka kalau kau hunter yang paling terampil. Dan inilah gate yang dimaksudkan oleh si ketua manajer cabang. Gate-nya sebesar kota. Terlihat seperti para gedung-gedung itu akan ditelan oleh gate-nya ya, dulur-dulurku. Wah, ini terlalu besar. Ayolah, ini skalanya sangat besar. Aku tidak bisa membayangkan sekali seberapa besar di dalam sana. 10 guild sudah menerima permintaan asosiasi, kata si manajer. Benar, manajer guild sebelumnya dikirimkan hampir tidak bisa mencegah gate ini break. Itu berarti penanganan sebelumnya dalam situasi ini mustahil untuk dilakukan, kata si Mingcul. Dan asosiasi kelihatannya ingin membersihkan gate-nya. Dan semuanya terus begini, jika gate-nya break, maka sepertinya akan terjadi kiamat kecil. Apa kau akan baik-baik saja, kata si manajer. Menurut lo, aku akan baik-baik saja? Tentu saja. Kau pikir aku siapa? Aku pasti akan baik-baik saja. Dia benar-benar sombong, berhayal karena begitu sombong. Sudah ku bilang kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Hei, bukankah orang itu yang menghentikan gate break di dong sekian-sekian? Benar juga maksudmu, yang terhormat Yu Sung Ho, kandidat guild Huarang, pasti suka tertarik pada orang urusan lain. Karena ada hunter baru di kota yang mengalahkan kandidat terhormat. Kata si manajer sambil menggoda si Mingchul. Kelihatannya kau sangat menikmati ini, manajer. Kau tidak tahu seberapa besar perhatian kau dapatkan, Mingchul. Aku tidak ingat melakukan apapun untuk mencari perhatian, kata si Mingchul. Apa maksud lo? Kau dapat semua tempat ke-1 dalam ujian hunter, menyelesaikan gate break dan semua masalah lain-lainnya. Kau ini sangat berperhatian. Banyak guild yang ingin memperhatikanmu. Hunter yang saat ini yang paling trending adalah Mingchul. Kau tahu, Mingchul. Jangan khawatir, rekan berbakat menangani semuanya untukmu. Kau jelas melakukan kerja bagus, tapi tetaplah begini. Lalu tiba-tiba seorang muncul. Apa kau Hunter John Minchul? Siapa itu, kata si Minchul. Terlihat orang yang seperti boyband, atau ya begitulah. Halo, Guildmaster Jang Yusho dari Guild Demonic. Namanya Guild Demonic. Jadi kau mengenalku? Apa-apaan itu mengetahui aku diperhatikan gadis cantik itu, aku senang sekali. Si Mincul dan si manajer pun kaget. Apa-apaan itu? Tujuannya utama diskusi ini. Aku benar-benar kaget. Dia bahkan tidak mengernyitkan dahi, mengatakan kata-kata yang begitu memuakkan. Namun, meskipun menyenangkan menghabiskan waktu dengan gadis cantik, aku tidak punya waktu untuk sekarang. Jika di hari lain aku harus langsung menolaknya. Tapi aku bersumpah pernah melihat orang ini di suatu tempat. Lebih di mana ya? Baunya sangat lumayan familiar. Akhirnya, Eye of Truth diaktifkan. Mincul pun melihatnya dengan Eye of Truth. Akhirnya Mincul mengetahui siapa dia sebenarnya. Aku pikir aku mengenali bau tubuhnya. Rupanya kau. Aku John Mincul. Sambil mendekat, si Mincul pun berkata seperti itu. Itu saja yang harus kukatakan. Selamat datang John, aku akan menyapamu hari ini. Transmisi suara diaktifkan, menghabiskan 1 chaos energi. Mincul pun menggunakannya untuk berkomunikasi dengan si orang ini. Dasar iblis Verde, cosplay manusiamu cukup bagus, kata si Mincul. Si orang itu pun sangat kebingungan apa maksudnya. Namun si Mincul dengan watadosnya, ayolah kau tahu bagaimana perasaan aku mengetahuinya, bukan? Aku pancing dia saja, kata si Mingchul. Eli, aku akan melihat situasi gate sendirian. Kau mau mereksanya levelnya dulu? Ya, aku dengarkan. Aku agak sibuk. Baiklah, maaf, aku tidak akan menahanmu. Aku yakin aku akan bertemu dengan dia lagi, kata si Mingchul. Aku tidak tertarik pada pria. Dan akhirnya umpan telah dilempar. Aku mengejeknya di depan wajahnya. Jadi bagaimana bisa dia menolak? Hunter John Mincul, kau masih berkeliaran di sekitar gate ya? Aku menunggu seseorang, kata si Mincul. Aku punya janji sebelumnya. Berhenti berpura-pura bodoh, kata si Mincul.
Tiba-tiba dia pun langsung tertawa terbahak-bahak sambil berubah telinganya menjadi runcing. Kau sudah selesai tertawanya? Ayolah, sebenarnya itu bohong. Si Verde, ras goblin manusia. Ras goblin usia 675 tahun. Bakat dark magic, kekuatan 350, agility 333, endurance 240, karakteristik. Ya begitulah. Bisakah kau bertahan dalam 10 menit untuk bajingan ini? Kata si Verde. Ya itu tidak masalah, aku akan berimu kesempatan jika kau memberitahu bagaimana kau bisa mengetahui identitasku. Kata si Ming Chua. Aku akan beri ampun padamu. Aku tahu alasan keyakinanmu itu karena kau adalah iblis pada kehidupanku yang sebelumnya, kata Ming Chua dalam hati. Kesombongan iblis, ini saatnya untuk menggunakan untuk melawannya, kata Ming Chua. Apa kau bercanda denganku saat ini? Iblis memberikan ampunan? Dasar tidak masuk akal. Aku akan mengakhiri hidupmu, kata si Verde, tanpa rasa sakit dengan kekuatan yang dianugerahkan padaku, makhluk yang menyegalnya di tangan kiriku, Black Flame. Kau terlalu keras, jadi berhentilah sebentar, kata si Verde. Kau membuatku marah. Aku menunggumu menyerang. Ayolah. Lalu tiba-tiba muncul menggunakan Amaterasu, Hellfire-nya di sekitarnya. Hellfire, apa ini? Apa ini? Ancir. Aku gemetaran. Mungkinkah api ini? Tapi api ini, dasar bodoh, apa kau baru menyadarinya, kata si Ming Chua. Para iblis punya naluri dasar untuk mengenali wewenang, bukan? Si Ming Chua sambil mendekat. Kau orang yang menciptakan era api, kata si Verde. Ayah dari semua bunga api, simbol dari kehancuran. Si Verde itu pun langsung gemetar sangat ketakutan. Iblis muda penguasa api menjawab panggilanmu, kata si Ming Chua. Lord Ifrit. Rupanya dia adalah si Ifrit ya. Ming Chua pun yang kaget. Lah Ifrit ya, jadi pengguna api ini adalah Lord Ifrit yang kubunuh sebelumnya. Si Verde itu pun gemetaran. Saya Verde Xiongnek dari ras iblis ingin bertemu dengan Anda penguasa api Lord Ifrit. Tapi kenapa ya iblis penguasa sepertinya ada di tempat seperti ini, kata si Verde dalam hati. Dimensi terpencil seperti ini. Dia adalah spirit yang lebih besar dari yang kuduga, tetapi dia menjadi rusak dan menjadi iblis akhir pencariannya akan kekuasaan. Ifrit, kau telah menjauhkan kejahatan berkat karena tidak bisa mengenali kekuatan api. Kelancaranmu ini harus dibasuh dengan pembaptisan api, kata si Verde. Ayolah, aku tidak akan membiarkanmu membunuhku begitu saja. Kau pikir aku akan membiarkan membunuhmu? Namun si Ming Chua pun berkata sekali lagi, namun sayang sekali mengubahmu menjadi api dan menjadi abu. Bagaimana? Sayang sekali karena aku akan membayarnya. Aku akan membuatmu membayarnya atas kelancanganmu, kata si Ming Chua. Baiklah, karena kau terlalu banyak disayangkan, aku akan menarik hukuman baptis api menjadi pelayanku. Jika kau mau menjadi pelayanku, kau akan kuampuni menjadi pelayan Anda, kata si Verde. Ya begitulah, jika kau menjadi pelayanku, itu akan membayar semua dosamu dan bakatmu tidak akan sia-sia. Sungguh ini adalah tawaran yang lumayan belas kasih, bukan, dari iblis sepertiku? Namun si Ming Chua dalam hatinya, ini melelahkan sekali. Anda mempertahankan Hellfire. Mempertahankan Hellfire ini mengkonsumsi banyak mana, kata si Ming Chua. Karena aku yang melakukan ini, itulah kenapa aku bisa melakukan sesuatu padanya. Kenapa aku memilih metode sulit daripada bertarung? Ya bagaimana bisa aku ini manusia, kalian tahu? Mana bisa manusia menandingi ras iblis? Jarak di antara kami terlalu kuat. Iblis memiliki kurang lebih segini lah perbedaan antara manusia dan iblis dengan ketahanan tubuh mereka masing-masing saja. Jika dia menolak tawaranku dan menyerangku, maka aku harus meminta bantuan aliansi. Tapi dia tidak punya alasan untuk menolak tawaranku jadi ajudan iblis peringkat tinggi, bukan? Ayolah, tolong tertipulah dan datang padaku sebagai pelayan. Kumohon, kata si Ming Chua. Namun si Verde di sisi yang lain, sialan, dia tidak terjebak ya, kata si Ming Chua. Hahaha, dia malah tertawa. Aku tahu makhluk hebat sepertimu akan melihat potensi yang kupunya. Akulah yang memiliki bakat yang diakui oleh Lord Ifrit. Aku takut betapa luar biasanya aku ini. Orang ini orang aneh, kata si Ming Chua. Semua orang iri dengan cemburu dengan kehebatanku dan menolak menjayakuiku. Tapi aku akan menjadi pelayanmu. Aku Verde dari ras iblis akan menjadi pelayananmu, Lord Ifrit. Sambil bertekuk lutut, aku harusnya tidak melakukan ini, sambil malu si Ming Chua
menghilangkan kekuatan apinya. Iblis Faraday telah bersumpah atas jiwanya setia pada Anda. Dia akan tetap setia apapun perintah Anda selama itu bukan permintaan untuk melenyapkan keberadaannya. Aku dikenal sebagai John Minchul di tempat ini. Mengerti, Tuan John Minchul? Ayolah, tidak perlu formal padaku. Sudah aku bilang aku ini John Minchul. Bagaimana mungkin aku tidak menyapa seorang yang bertahta secara formal? Baru saja aku katakan tidak masalah melakukannya. Ya, itu agak... Lupakan saja apa yang terjadi di sini, kata Minchul. Ada iblis yang lain selain diriku datang ke bumi rupanya. Itu benar, tidak maksudku Minchul, Hunter Minchul. Selain itu, berdasarkan apa yang dikatakan Faraday, ada 5 iblis yang lain datang ke bumi. Dalam rangka untuk menaklukkan dunia, mereka diinstruksikan membangun kekuatan mereka di Korea. Mereka menerima Dark Baptist yang membantu meminimalisir apa yang mereka punya, sedangkan aku tidak tahu apa yang membangun seni rahasia semacam ini. Aku yakin setidaknya salah satu dari 4 ini adalah 3 dimensi dewa yang terkait pada Dark Baptist. Rosalind yang melayani Omedus menjadi calon yang paling masuk akal tentang hal ini, kata si Minchul.